Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bacakan Al-Fatihah, hadiahkan surat Al-Fatihah untuk Bapak Hamdan ya. Untuk Bapak Hamdan dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyisihkan sebagian daripada hartanya untuk memperindah masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengabulkan semua hajat antum dan diterima ibadah antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassirni wa anni ya karim waftah bil haqq wa antal fattahul alim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati para tokoh masyarakat dan tokoh agama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur antum semua dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita berjumpa lagi. Ya, sudah 3 kali kita berjumpa ya, berturut-turut. Nah, waktu di awal itu Pak Guru doa mudahan kita jumpa lagi, benar akhirnya 2 kali lagi kita jumpa ini, Masya Allah. Karena Al-Habib Hasan ini kebetulan lagi masih di luar kota. Ya, insya Allah paling lambatnya beliau pulang kurang lebihnya hari Ahad. Ya, kita doakan semoga perjalanan beliau sampai pulang ke rumah semoga dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk daripada umatnya yang bakal diberi syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah Jumat ya. Baik itu syaratnya seorang mau melaksanakan Jumat ataupun syaratnya orang menjadi khatib ya. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang kesunahan-kesunahan yang ada di hari Jumat tersebut. Apa sih yang sunnah untuk dilakukan? Karena sunnah-sunnah apapun itu memang dianjurkan kita untuk menghidupkannya. Apalagi orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW di zaman yang seperti saat ini. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang menghidupkan sunnahku ketika saat itu umat-umatku pada meninggalkan sunnah-sunnahnya, maka ini ganjarannya seperti orang yang mati syahid. Besar sekali, tidak pakai antum pergi perang, tidak pakai ditetek ya, tidak pakai digacek lagi. Ini cuman menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW di zaman yang seperti ini. Antum sudah dapatkan ganjarannya orang yang meninggal mati syahid. Apa sih sunnahnya ketika hari Jumat? Nah, ini kebetulan kita di hari Jumat, tapi ini sudah masuk malam Sabtu ya. Yang pertama yaitu al-ghusl, mandi ya, mandi ketika hari Jumat tadi. Bukan mandi junub ya, beda. Bukan mandi junub, tapi memang mandi di hari Jumat tadi memang sunnah. Bagi siapa? Bagi orang yang mau melaksanakan atau bagi yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini sunnah mandi di hari Jumat, karena itu adalah hari rayanya umat Islam setiap hari Jumat tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu tazayyun bi ahsani thiyab, yaitu bersolek. Ya, bersolek bagi yang mau pergi, pakai pakaian yang bagus,
ya, pakai pakaian yang bagus. Yang paling utama yaitu menggunakan pakaian yang putih. Ya, pakaian yang putih. Ini yang paling utama. Fayalbasu thiyabul qamis wal imamah wal rida wa yusannu an yuballigha al khatib fi sunnil hay'ah. Ini bagi yang memiliki atau mau menghidupkan sunnahnya Nabi, ini sunnah pakai gamis. Gamis itu baju terusan. Nah, ini yang kayak dipakai bapak ini. Nah, ini namanya gamis. Nah, itu gamis kalau bisa dipakai warna yang putih. Gamis yang putih. Di hari Jumat kalau bisa. Kalau memang tidak ada ya tidak masalah. Menggunakan gamis, kemudian menggunakan rida juga, serban. Ini namanya rida, ya, sorban. Ini sunnah. Dan sunnah juga menggunakan imamah. Imamah, ya, kayak bapak yang di belakang tuh. Nah, itu seperti sudah menggunakan imamah, walaupun dia modelnya seperti begitu, ya. Sunnah, ya, sunnah kita menggunakan imamah. Loh, terus bagaimana, malu saya menggunakannya atau memang saya tidak pantas? Minimal kita menggunakan, hidupkan sunnahnya Nabi di kamar kita. Minimal, ya, beli tetap, ya, aksesorisnya itu tadi, imamah, rida, pakai di kamar. Hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW itu di rumah kita, ya, di kamar kita. Kalau memang tidak bisa atau malu, kita hidupkan di luar sana. Malu, anak belum naik haji, mau pakai imamah, mau pakai ini. Oh iya, di kamar aja. Hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian tanadzuf. Ini juga sunnah kita membersihkan badan di hari Jumat. Baik itu kuku ataupun yang lain sebagainya, kemaluan dan yang lain sebagainya. Ini sunnah. Ya, tidak dianjurkan memanjang-manjangkan itu tadi, ataupun dibiarkan selama 40 hari lebih. Ini laki-laki sering memanjangkan bulu ketiaknya sampai panjang-panjang. Laki-laki, tidak kelihatan kita laki. Kalau tidak panjang bulu ketiaknya, tidak ada, tetap antum laki. Tidak dianjurkan memanjangkan bulu ketiak itu lebih daripada 40 hari, ataupun bulu kemaluan itu lebih daripada 40 hari. Makanya harus dipotong minimalnya seminggu, paling cepatnya itu seminggu sekali. Nah, ini dianjurkan karena apa? Karena itu tempat berkumpulnya iblis, ya, tempat syaitan, ya, baik itu ketiak ataupun di kemaluan itu tadi. Dan kuku-kuku juga dipotong, ya. Yang kuku tadi dibersihkan. Jangan dibiarkan, ini anak pakai suit gigi, misalnya gitu. Anak pakai kelitik kentok. Ada saja alasannya orang yang manjangkan kukunya tadi. Anak konter untuk buka HP. Ada yang beralasan seperti itu. Nah, kan antum sudah ada alatnya tadi. Dan juga alat untuk di kuping sudah ada. Jangan dipanjangkan ini tadi. Memang bukan sunnahnya Nabi. Dan sunnahnya Nabi itu tanadzuf, dia bersih, membersihkan diri. Ya, kemudian tatayyub, menggunakan wangi-wangian. Sunnah itu menggunakan wangi-wangian, yang wangi-wangian tadi yang tidak mengganggu orang lain. Kadang-kadang ada orang yang dia pulang dari mana ya? Dari Mekah, dia bawa wangi-wangian yang mengganggu kadang-kadang itu. Padahal itu sebenarnya dia memang tidak dipakai itu wangi-wangian. Keras betul baunya sampai mengganggu orang lain. Beli yang memang enak, yang lembut itu, sekiranya tidak mengganggu orang lain. Nah, bagi yang perempuan ini tidak dianjurkan untuk berwangi-wangian kecuali di hadapan suaminya. Ya. Kemudian tabkiru ilaiha, bagi orang yang mau menjalankannya dianjurkan cepat-cepat, ya, atau berpagi-pagi, cepetan. Orang dahulu itu kalau dia mau pergi berjumat, ba'da subuh itu sudah dia jalan ke masjid, atau ba'da subuh itu sudah dia diam. Memang dia mau sholat subuh dan sholat Jumat, ya. Bahkan dikisahkan di dalam hadis, kami di hari Jumat, katanya para sahabat, kami tidak qailullah. Dia qailullah ini tidur sejenak sebelum waktu
zuhur. Ketika di hari Jumat kami tidak qailullah. Katanya para sahabat, karena apa? Karena mereka benar-benar memanfaatkan waktu di saat itu. Karena itu hari Jumat banyak fadilahnya. Dianjurkan banyak-banyak beribadah di waktu hari Jumat, dari malam Jumat sampai hari Jumat. Waktu yang Masya Allah, ini memang waktu fadilah kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ishtighal fi tariqihi bi qira'atin aw dzikrin. Nah, ini bagi yang mau pergi ke Jumatan tadi, jangan ngobrol-ngobrol di jalan ataupun dan yang lain sebagainya. Apa sih yang disunnahkan? Yaitu dianjurkan membaca zikir, ya, membaca zikir ketika mau jalan ke masjid tadi. Kemudian ini yang dianjurkan bagi setiap orang, baik itu ibu-ibu ataupun bapak-bapak, ini dianjurkan kita membaca surat Al-Kahfi, yaitu di malamnya ataupun di harinya Jumat tadi. Karena apa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, orang yang membaca surat Al-Kahfi, Allah akan menjaga dirinya dan keluarganya daripada fitnah Dajjal. Dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Haramain daripada Dajjal. Haramain itu Makkah dan Madinah dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala dari masuknya Dajjal. Dajjal tidak bisa masuk ke Haramain. Bagaimana supaya rumah kita bisa seperti Haramain? Rumah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dianjurkan setiap hari Jumat membaca surat Al-Kahfi. Bahkan setiap harinya juga dianjurkan minim-minim ayat 10 yang pertama, kemudian 10 akhir. Mulai ayat 1 sampai 10, kemudian ayat 10 akhirnya. Nah, ini minim-minim setiap harinya dianjurkan membacanya untuk terhindar daripada fitnah Dajjal. Kemudian iktaru minas salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini selawat ini sangat dianjurkan, utamanya yaitu di malam Jumat dan di hari Jumat. Banyak-banyak berselawat di sini, bahkan dikatakan di sini yaitu waqallul iktar minha 300 marrah. Paling sedikitnya dikatakan banyak itu yaitu 300 kali. Ya, 300 kali. Banyak-banyak berselawat. Karena apapun yang antum mau kaya bisa, mau apapun bisa dengan membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi intinya kita berselawat ini untuk dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa di malam Jumat, di hari-hari lainnya juga membaca. Minim-minim di hari lain itu membaca 100. Misal seperti ini hari Jumat baca 100. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena besok paling dekatnya orang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang dikenal dengan Nabi itu adalah orang yang banyak berselawat. Ya. Karena apa? Karena misal nih, ana datang ke kampung ini, ana belum kenal sama antum semua. Ya, banyak sekali orang kampung ini. Ya, Masya Allah. Ada satu orang datang misal, nama saya Fulan. Nama saya Fulan. Belum kenal anak kalau sekali saja, karena baru ketemu sekali. Karena dan juga saking banyaknya orang, apalagi Nabi Muhammad SAW banyak dia punya umat. Baru sekali saja. Kemudian datang dia lagi, nama saya Fulan. Habis itu lagi datang, nama saya Fulan, nama saya Fulan, berkali-kali. Bahkan besok kalau dia tidak hadir ditanya, mana sih Fulan ini kok tidak kelihatan. Begitu juga ketika kita kirim salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang terjadi? Allah kirimkan salam kita melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang disebut nama antum dan nama ayahnya antum juga yang disebutkan
ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi akan mengenal antum dan ayahnya antum juga. Fulan bin fulan mengirim salam kepada antum wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekali ya tidak mungkin dikenal sama Nabi. Kalau banyak-banyak baru dikenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal insatu wal isma'u ilal khutbah. Bagi yang hadir di dalam khutbah dianjurkan mendengar dengan seksama. Ya, khutbah tadi didengarkan dengan benar-benar. Jangan tidur ataupun jangan ngobrol atau ngerokok di luar. Ditunggunya orang khatib ini selesai, dia cari warung yang ada di dekat masjid, pesan kopi, ngerokok. Setelah orang mau baru dia naik ke masjid. Ya, ini tidak bagus. Nah, dan orang yang berjualan ketika hari Jumat ini tidak berkah. Maksudnya di sini ketika khatib sudah naik ke mimbar. Ini tidak dianjurkan sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan hukum perdagangannya sah tapi haram. Sah tapi haram. Ini orang yang seperti itu. Kalau sudah naik Jumat tutup, ya, tutup dagangan tadi. Kemudian dianjurkan tahiyatul masjid. Nah, bagi yang datang setidaknya tahiyatul masjid. Lalu bagaimana imam khatib sudah naik ke mimbar? Bagaimana? Ini dianjurkan ya. Bagi orang yang datang ketika khatib sedang berkhutbah, maka tetap dianjurkan dia sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Karena pernah saat itu ada orang datang ketika Nabi sedang berkhutbah. Datang langsung dia duduk, disuruh bangun sama Nabi, bangun. Suruh tahiyatul masjid sama Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan dipanjang-panjangin. Sunnahnya itu dipercepat. Hanya dengan melakukan kewajiban yang ada di dalamnya tadi. Jangan dipanjang-panjangin. Wah, biar dikira khusyuk. Nah, ini kalau dia melakukan dengan hal yang panjang, ini malah kelihatan dia tidak paham hukum. Hukumnya ketika kita menjalankan sunnah, yaitu sunnah tahiyatul masjid, ketika khatib sudah naik mimbar, maka dianjurkan mempercepat. Ya, hanya mengambil wajib-wajibnya saja, rukun-rukunnya saja. Allahu Akbar, baca Fatihah, ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, ini dianjurkan mempercepat. Ya. Kemudian adamul ihtiba li'annahu yuridun naum. Nah, ini tidak dianjurkan ihtiba. Ihtiba itu pakai habwa. Pakai habwa itu begini modelnya habwa. Habwa itu kayak sejenis tali ataupun ridak begini dilingkarkan. Selendang tapi dilingkarin. Dia ada dijual kalau antum pergi ke toko-toko, tapi di sini jarang deh. Nggak ada dia ada warnanya biasanya. Nah ini biasanya orang-orang Arab di sana, dia kalau dia nggak dapat senderan dia pakai ginian. Ini. Iya. Ini namanya berhabwa ihtiba, menyendering. Ini tidak masalah, cuman ini tidak dianjurkan karena ini bisa buat ngantuk, apalagi di majelis. Di majelis ini salah satu tidak adab menggunakan habwa. Ya. Dan juga salah satu dikatakan berhabwa yaitu bersandar ketika ketika sholat Jumat, ya, karena ini bikin ngantuk. Ya. Dan juga sebenarnya di dalam majelis taklim tidak dianjurkan bersandar. Ya. Maaf ini, tapi kalau yang sudah merasa tua ya tidak masalah. Ya. Tidak masalah karena pernah ada satu kisah seorang guru, ya. Dia tidak pernah bersandar ketika dalam mengajarnya. Seorang guru, ya. Seorang guru dia tidak pernah bersandar di dalam mengajarnya. Karena ini bisa
dia kasihkan begini, dan ini memang kurang adab, ya, kurang adab. Kalau mau bersandar silahkan, tidak masalah. Cuman lebih adabnya tidak bersandar. Kemudian tidak apa-apa bro, tidak masalah, tidak masalah. Nah. Kemudian yang selanjutnya yaitu iktsaru minad du'a wa taharri sa'atul ijabah, yaitu memperbanyak doa di saat hari Jumat tadi, karena kata Nabi Muhammad SAW, Allah sembunyikan salah satu waktu di antara hari Jumat tadi, yang dimana seandainya orang mukmin berdoa di saat itu, Allah akan ijabahi langsung. Ada ulama yang berpendapat yaitu bainal khutbatain, dua khutbah. Makanya ketika orang khatib duduk, itu dianjurkan kita banyak doa. Utamanya doakan orang tua kita. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya, atau doa apa saja hajatnya antum. Ya, doakan apa saja. Ada yang mengatakan itu. Ada yang menurut pendapatnya Sayyidah Fatimah, yaitu antara asar, ba'dal asar sampai maghrib tadi ini. Itu namanya waktu Fatimiyah. Waktunya Sayyidah Fatimah. Maksudnya Sayyidah Fatimah berpendapat waktu itu yang dikatakan sama Nabi Muhammad SAW. Waktu antara ba'dal asar sampai maghrib itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW waktu ijabah. Nah, itu di sana banyak-banyak doa. Nah, biasanya di luar sana, di Hadramaut ataupun di tempat saya mondok itu kita adakan maulid, membaca maulid dan memperbanyak doa, memperbanyak selawat di saat itu, karena di sana waktu ijabah, waktu banyak-banyaknya untuk dianjurkan banyak-banyak berdoa. Ini mungkin kalau dulu kita di masjid-masjid sebelum asar itu ada amal-amalan biasanya, di beberapa masjid kan begitu Pak Guru. Biasanya begitu, sekarang sudah mulai hilang di masjid-masjid. Orang dulu anak-anak tadi sebelum maghrib sudah ada di masjid, nunggu dia maghrib, duduk ada di sana membaca amalan apa saja. Kalau dulu ada yang baca Aqidatul Awam, ada membaca apa saja, boleh saja sambil menunggu maghrib. Dan ini memang sunnah kita menunggu maghrib dari asar tadi. Ini sunnah, baik itu di hari Jumat ataupun di selain hari Jumat. Ya. Kemudian ityanu bil musabbahat ba'daha, yaitu ada zikir yang dianjurkan, yaitu setelah kita berjumat, yaitu membaca Al-Fatihah, kemudian Qul huwallah, kemudian doa Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu dianjurkan membaca 7 kali. Adapun faedahnya di sini tidak disebutkan di sini. Sebenarnya ada fadilahnya. Apa fadilahnya? Ada disebutkan di kitab yang lain. Ada fadilahnya. Kemudian di sini juga ada doanya, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghrini bihalalik an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa fadlika amman siwak, arba'an, yaitu 4 kali dibaca. Kemudian wa an yazida ba'dal khurujin masjid, Allahumma ajabtu da'watak wa hudurak. Dan ketika keluar tadi dianjurkan membaca doa ini. Kalau yang mau tahu isinya kitab ini, sebenarnya kitab ini ada terjemahannya. Kalau antum mau benar-benar serius hadir di dalam majelisnya Habib Hasan, beli kitab terjemahannya. Ada dijual ini di Sapakira. Ya, di Sapakira ada dijual, terjemahannya ada. Jadi antum bisa sambil lihat. Jadi apa yang dijelaskan sama Habib Hasan antum tahu, dan doa-doa di dalamnya ini antum bisa dapatkan. Ini kitab ini ditulis, ini pengarangnya masih hidup, namanya Habib Hasan juga. Namanya Habib Hasan cuman Al-Kaf. Habib Hasan Al-Kaf ini. Umurnya mungkin kurang lebih kayak Pak Guru ini. Masih muda orangnya. Masih muda yang pengarang daripada kitab ini tadi. Dan ini kitab ini ditulis ketika beliau belajar dengan guru beliau. Ini hasil catatan kaki beliau. Apa yang isi daripada kalam-kalam guru beliau dirangkum di sini. Ini hasil rangkuman beliau.
Salah satu hasil rangkuman pembelajaran beliau dengan guru beliau. Guru beliau namanya Habib Zain bin Sumit. Ya, Habib Zain bin Sumit salah satu ulama yang ada di Banidah, yaitu asli Indonesia tapi belajar ada di Yaman, kemudian sekarang ada di Mekah atau Madinah. Nah, ini muridnya namanya Habib Hasan Al-Kaf. Nah, ini kalau antum mau serius bisa tahu isi doa-doa di sini dan apa saja itu silahkan dibeli. Mungkin harganya di bawah 100, mungkin ya, mungkin. Buku itu bisa antum pakai dan bisa untuk anak-anak antum besok. Ternyata anak punya bapak, masya Allah ngaji dia dulu, serius dia, bukan cuma datang-datang saja berdengar, dia beli kitab ternyata, dan ada catatan tadi. Bangga anak kita nanti, ternyata bapak kita punya kitab. Tuh lihat, bapak anak dia pernah ngaji sama Habib Hasan. Ini lihat catatannya, bangga kita punya anak. Kalau hanya mengatakan bapak saya dulu berguru sama tuan guru Pancor, mana buktinya? Buktinya mana? Bukunya enggak dia punya. Katanya saja dia bilang berguru sama tuan guru Pancor, berguru sama tuan guru ini. Buktinya mana? Kalau ada catatan kan enak. Ahli sejarah juga nyari itu kan. Ternyata memang murid-muridnya tuan guru Pancor fulan. Ditulis di sana. Ketika antum bawa buku, antum bisa tulis di sana. Kami belajar bersama bapak guru, dengan bapak guru siapa, dengan siapa. Dan ibu-ibu juga ya. Ya ibu-ibu ya, beli kitab ya. Kalau memang punya uang lebih, beli kitab ya. Kalau memang punya uang lebih. Dan ini bisa buat anak-anak kita seterusnya. Kemudian dianjurkan juga di hari Jumat, yaitu ziarah kubur ya, dianjurkan ziarah kubur bagi yang sudah tidak ada orang tuanya. Ini dianjurkan kita ziarah kubur di hari Jumat. Lu kan tidak boleh, boleh ya, boleh kita berziarah kubur ya. Memang ada sebagian yang mengatakan tidak boleh, karena memang dulu sahabat dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena di saat dulu sahabat-sahabat itu ayahnya kafir ya kan. Sahabat dulu kan dia non muslim, orang-orang kafir Quraisy, tentu ayahnya orang kafir juga. Makanya Nabi melarang para sahabat pergi ziarah kubur. Makanya ada hadis yang lanjutannya, yaitu Nabi mengatakan dalam sabdanya, dulu kami melarang engkau berziarah kubur, tapi saat ini maka berziarahlah kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jalan di saat khutbah, jalan di saat pergi berjumat itu, pergi berjumat dianjurkan dengan tenang pergi berjumat tadi. Kemudian bagi orang yang khatib, ini dia memperhatikan beberapa sunnah bagi orang yang menjadi khatib, yaitu yang pertama antakunal khutbah alal mimbar ala murtafi, yaitu dianjurkan bagi orang yang menjadi khatib, yaitu berkhutbah di atas, di tempat yang agak atas. Nanti kita ngobrol Pak ya, Pak nanti ngobrolnya ya Pak ya. Orang yang ngobrol di dalam majelis besok Allah bangkitkan dalam keadaan tuli dan buta Pak. Hati-hati ya, bahaya. Nanti kita ngobrol sama-sama ya, kesian yang lain yang mau khusyuk jadinya keganggu jadinya ya Pak ya. Kemudian wa an yusallima 'inda dukhulihi wa 'indal mimbar qabla su'udihi. Ya, kemudian bagi orang yang menjadi khatib dianjurkan memberi salam. Memberi salam yang pertama ketika dia masuk ke dalam masjid, assalamualaikum. Kemudian wa 'indal mimbar, yaitu ketika dia di mimbar. Kemudian juga ketika dia naik ke mimbar tadi. 3 kali dianjurkan dia mengucapkan salam. Kemudian wa an yuqbila 'alal musalli, dia menghadap ke orang yang salat tadi ya, ba'da su'udihi, setelah dia naik ke mimbarnya tadi. Kemudian wa an yajlisa halatal adan, dia duduk ketika adzan. Seperti yang biasa dilakukan di masjid-masjid.
Kemudian wa an yubadiral ilal khutbah ba'dal faraghil adan, harus bersegera ketika muadzin sudah selesai adzan yang kedua seperti yang ada di sini, maka langsung dia khutbah, jangan tunggu-tunggu lagi. Kemudian rukunnya harus tertib. Kemudian wa an takunal khutbah balighah mafhumah qasirah. Nah, ini diperhatikan ya. Bagi orang yang menjadi khatib dianjurkan menyampaikan khutbah tadi dengan lantang. Kemudian khutbahnya tadi jelas, jangan isinya tidak jelas. Kemudian difahami sama masyarakat. Jangan isinya menyindir pemerintahan tapi masyarakat tidak ada yang paham. Sampaikan yang sekiranya memang yang wajib. Sampaikan yang memang bisa difahami dengan orang-orang sekitar. Jangan bahasanya intelek tinggi-tinggi, jangan. Percuma mau pakai bahasa tinggi tapi orang tidak ada faham. Mau menunjukkan dirinya S1, S2, S3 sampai profesor, enggak pakai ya. Nah, itu kita dianjurkan menggunakan bahasa yang orang faham di sekitarnya. Kemudian qasirah, pendek. Khutbahnya jangan panjang-panjang. Yang dianjurkan yang lebih panjang itu sholatnya. Sholatnya lebih panjang daripada khutbahnya. Katanya Nabi Muhammad SAW ketika khatib menyampaikan khutbahnya dengan pendek dan sholatnya lebih panjang, ini menunjukkan bahwa orang tadi faham sama agama, faham sama hukum, makanya pendek-pendek saja. Nah terus bagaimana yang terjadi di beberapa tempat, yaitu menggunakan bahasa Arab saja. Nah, ini memang ada pendapat yang mengatakan rukun-rukun khutbah tidak boleh digunakan rukun-rukun khutbah memang wajib harus menggunakan bahasa Arab. Adapun isinya bagaimana? Isi daripada khutbah tadi boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh. Tapi ada yang berpendapat tidak boleh, karena dia 2 rakaat pengganti daripada 2 rakaat zuhur. Kemudian bagi sang khatib tadi tidak dianjurkan noleh kanan, noleh kiri. Ketika dia berkhutbah tidak dianjurkan, ataupun sampai begitu dia nunjuk-nunjuk begini, kayak orang tablik akbar gitu. Wah, tidak dianjurkan. Khutbahnya dengan tenang, dan khutbahnya juga dia cuman memegang yang di kirinya itu, di sini ada pakai tongkat. Nah, dia pakai tongkat. Nah, di kanannya megang mimbar tadi. Atau kalau tidak ada tongkat, ya cukuplah apa saja, mimbar itu juga tidak masalah. Kalau juga tidak ada tongkat, pakai pedang, misal pakai pedang. Kalau sekarang bahaya kalau pakai pedang ya, nanti dipermasalahkan sama kepolisian, ada apa pakai pedang. Atau tombak ya, ataupun tongkat seperti biasa saja. Nah, ini disunnahkan. Dan memegang tangan kanannya di mimbar tadi. Kemudian julus bainal khutbatain, duduk ketika antara khutbah pertama dan khutbah kedua, yaitu seukuran membaca surat Al-Ikhlas. Duduknya seukuran ya. Kalau panjang sekali maka dia membatalkan antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Kalau panjang sekali melebihi daripada rakaatain, yaitu melebihi daripada 2 rakaat yang pendek tadi yang kita jelaskan, hanya mengambil rukun-rukunnya saja. Kalau lebih daripada itu maka membatalkan antara 1 dan 2. Ya, tidak boleh sela-selanya panjang. Kemudian yang selanjutnya ditutup dengan baca astaghfirullah li wa lakum. Nah, ini kan sering astaghfirullah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Nah, ini kan sering dipakai. Kemudian yang selanjutnya tidak boleh menghentak-hentakkan si tongkat tadi, tuk. Tidak dianjurkan. Saking semangatnya, membaranya, saking asiknya dia ceramah, nah itu tidak dianjurkan. Boleh sih boleh, cuman tidak dianjurkan. Kemudian dianjurkan membaca di ayat pertama ketika dia sudah menjadi imam, yaitu membaca surat surat Al-Jum'ah dan surat Al-Munafiqun.
Surat Al-Jumu'ah. Nah, ini tapi terlalu panjang surat Al-Jumu'ah dan Munafiqun. Biasanya pakai Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Nah, ini memang biasanya dianjurkan baik itu di dalam Id ataupun di dalam sholat Jumat. Nah, ini yang terakhir yaitu tentang sholat Jumat, yaitu masalah ketika orang masbuk bagaimana. Yaitu ketika seorang tadi masbuk ketinggalan satu rakaat dengan imam. Bagaimana? Apakah dia mendapatkan sholatnya imam? Maka tetap mendapatkan sholatnya imam. Tinggal nambah satu rakaat saja. Terus bagaimana ketika ada orang yang misal Pak Guru terlambat satu rakaat, lanjut nambah satu, lalu datang orang dah selesai nih semua salam, datang anak mau berjamaah sama Pak Guru. Bagaimana? Apakah boleh? Apakah dapat anak punya jamaah? Nah, di sini yang gol ulama ada yang mengatakan tetap dapat, ada yang mengatakan tidak dapat. Tapi yang mu'tamad mengatakan tidak dapat. Misal kayak tadi, anak Pak Guru telat, tinggal nambah satu. Anak menjadi imamnya Pak Guru, tetap anak dapat, tinggal nambah satu saja, dua. Terus ada lagi datang nambah. Bagaimana? Gol yang pertama mengatakan dapat, yang kedua yang lebih kuat yaitu mengatakan tidak dapat. Bagi yang tidak mendapatkan rukuknya imam di saat kedua, maka dia sholatnya niatnya Jumat, tapi sholatnya sholat zuhur. Ya, mungkin yang ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya dan untuk antum semua. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Jadi ada beberapa sholat sunnah yang dianjurkan, yaitu antara maghrib antara setelah atau sebelum sholat. Nah, ini ketika waktu zuhur di hari-hari biasa, maka ada qobliyah dan ba'diyah. Kalau hari Jumat bagaimana? Maka diganti niatnya menjadi qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat. Jadinya ba'diyah Jumat itu mengganti ba'diyah zuhur. Niatnya bukan ba'diyah zuhur ya, diganti kalau hari Jumat menjadi ba'diyah Jumat, ba'diyah Jumat. Ya, terima kasih. Dari ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Mungkin dari ibu-ibu ada yang kaitannya dengan Jumatan, mungkin dari ibu-ibu yang ibu-ibu enggak sholat Jumat ya? Oh iya, silahkan Pak. Bagaimana jangan suruh orang lain. Jenggotnya. Bagi jenggot ataupun kumis ya,
ataupun bulu kemaluan dan yang lain sebagainya. Pertama yaitu dianjurkan kita merapikan jenggot ya, dan menipiskan kumis. Tidak dianjurkan menghilangkan jenggot ya, menghilangkan daripada jenggot. Bahkan ada yang mengatakan hukumnya haram kalau sampai dihilangkan. Hukumnya haram. Pernah satu ketika salah satu sahabat, dia jenggotnya tipis, kurang lebih kayak gini, bahkan lebih tipis lagi. Dia tipis. Salah satu sahabat, ada kan orang jenggotnya 1-2 tumbuh. Nah, pernah salah satu sahabat ditanya, dia ada 3 jenggotnya. Nabi tersenyum melihat itu tadi. Nabi tersenyum. Kemudian dikira dia diledekin sama Nabi. Apa yang dilakukannya? Dihilangkannya jenggotnya tadi. Dimarah sama Nabi. Kenapa engkau menghilangkan jenggotmu? Kan Nabi engkau meledek. Enggak, anak senang karena ada bidadari yang bergelantungan di kau punya jenggot. Ini makanya dianjurkan kita memelihara jenggot. Dan ini bukti bahwa pria itu berjenggot. Haram hukumnya sampai dihabiskan. Itu banyak yang ulama bahkan mengatakan haram hukumnya dihabiskan. Adapun fadilahnya orang berjenggot banyak sekali. Ya, ada, boleh antum dengar satu ceramah dokter, mungkin beliau itu salah satu dai. Salah satunya manfaatnya jenggot yaitu bisa menghilangkan sakit perut. Sakit perut. Juga bagi ibu-ibu atau yang sudah bersuami, itu kalau dia telat men, itu pegang aja jenggot suaminya. Ya, pegang jenggot suaminya. Itu bisa menormalkan menstruasi yang tidak normal atau sakit perut ya. Sakit perut tuh diimut-imut. Ya, diimut ini. Ini bisa menghilangkan sakit perut karena ada enzim di dalam jenggot ini tadi yang bisa menghilangkan sakit perut. Ini bukan kata saya, ini dokter yang mengatakan. Kemudian yang tadi masalah bulu kemaluan, ini dianjurkan mencukurnya. Bagaimana kalau ndak ada silet dan yang lain sebagainya kalau kita pergi ke salon? Ini pertanyaannya, ada uangnya pakai ke salon? Tadi kan ada uangnya pakai ke salon. Ya pakai uang tadi beli silet, ngapain ke salon? Kan beli silet pakai uang tadi, berarti kan dia punya uang, tinggal beli saja. Bagi yang laki-laki dianjurkan mencukur. Ya, dianjurkan mencukur. Bagi yang perempuan dianjurkan untuk mencabut kalau bulu kemaluan ya, mencabutnya. Kalaupun tidak kuat maka tidak masalah dicukur ya. Karena mencabut itu bisa melemahkan syahwat ya. Mencabut bisa melemahkan syahwat karena perempuan dan laki-laki syahwatnya perempuan itu lebih tinggi daripada perempuan. Makanya perempuan dianjurkan mencabut ya, mencabut supaya mengurangi syahwatnya. Kemudian kalau bulu ketiak dianjurkan mencabut, ya, mencabutnya. Kalau tidak kuat ya dikuris saja. Ini hati-hati bagi yang senang cabut-cabut jenggotnya. Ya, cabut jenggot, cabut kumis pakai kepeng biasanya. Ini bahaya, dok. Boleh antum tanya dokter, ini bisa melemahkan mata. Ya, bisa melemahkan mata, bisa buat rabun. Bahaya. Kalau memang tidak senang pakai kumis ya dicukur. Ya, kalau tidak senang pakai jenggot tidak masalah dicukur. Memang ada yang mengatakan makruh. Ya, ada yang mengatakan makruh, tapi lebih banyak mengatakan haram. Ya. Ada lagi silahkan, kalau tidak kita tutup. Betul, sedikit lanjutan dari tadi itu. Dia bilang kalau istri yang untuk bisa mengobati menstruasi. Iya. Tapi yang ditanya Pak Badul itu bagaimana yang belum punya suami katanya. Jenggot siapa yang harus dipegang-pegang? Jenggot siapa? Karena ada dia punya bapak. Bapaknya ada, pokoknya yang mahramnya tadi. Masa mau pacarnya kan tidak boleh. Yang jelas ya, yang jelas yang mahramnya tadi. Kan cuman megang-megang gini saja.
Kalau memang ndak anu ya beli obat ajanya, kenapa mau anu beli obat selesai. Ini kan kata dokter bukan kata anak ini ya. Nah, ini beberapa yang dianjurkan sama dokter. Kapan dianjurkan bagi ibu-ibu melaksanakan sholat duhur? Pertama, bagi ibu-ibu ketika sudah masuknya adzan nih, sudah masuk adzan zuhur, maka sudah boleh bagi ibu-ibu tadi melaksanakan sholat duhur. Dan paling afdhalnya melaksanakan sholat yaitu di awal waktu. Nah, itu dianjurkan. Adapun dia mau mengerjakan setelah turunnya imam setelah turunnya orang dari mimbar, boleh-boleh saja. Nah, boleh-boleh saja. Karena ada yang mengatakan kalau dulu tidak boleh, sebelum orang turun berjumat, tidak sah. Nah, tidak. Ini bagi orang yang tidak sholat Jumat dan menyengaja meninggalkan Jumatnya tadi. Itu tadi. Bagi orang misal bapak-bapak meninggalkan sholat Jumat, tidak mau sholat Jumat di masjid, dia tinggalkan sholat Jumatnya sengaja dan dia tidak sakit, tidak udzur, maka dia tidak boleh sholat zuhur langsung sebelum ini imam selesai. Tidak boleh dia melaksanakan. Sudah ini, tidak ada lagi. Kalau ada yang mau bertanya, ya silahkan, nanti kita ketemu di rumah. Rumah saya tidak jauh dari sini juga. Nah, kalau yang mau silaturahmi, silahkan. Rumah saya ada di Tikar. Oh iya. Ini kan di kampung ya. Ini kan kurang dari 40. Bagaimana kalau yang perempuan tertarik untuk melengkapi minimal lebih dari 40? Kira-kira kalau untuk di mazhab kita, maka perempuan tadi sah, cuman tidak terhitung sebagai 40. Kan sudah kita jelaskan kemarin, yang terhitung dan tidak terhitung. Perempuan sah, cuman tidak terhitung. Tidak terhitung dari yang 40. Kalau sah atau tidak sah, sama seperti anak-anak sah sholatnya, sama seperti budak sah sholatnya, sama seperti musafir sah, sama seperti mukim sah, tapi tidak dihitung menjadi orang yang golongan yang 40 tadi. Sama kan seperti gambaran yang kemarin kita katakan, yang ada di luar sana, yang di Kalimantan ataupun yang lain sebagainya, walaupun dia 100 orang, tapi dia bukan mustautin, mukimin semuanya, tidak sah dia melaksanakan sholat Jumat. Yang kurang dari 40 itu sah juga. Oh iya, jelas. Maka tidak dianjurkan melaksanakan sholat Jumat kalau menurut gol Imam Syafi'i, gol mu'tamad tidak sah. Imam Syafi'i tidak sah. Ada yang mengatakan bahwa yang penting pada waktu peresmiannya dulu lebih dari 40. Oh, itu salah tempatnya belajar. Salah tempatnya belajar. Kitab mana itu? Salah. Masa kalau pas peresmian 40 terus setelahnya boleh? Tidak. Berarti kalau pas mulai balik boleh sholat sampai salam, besoknya sampai ruku terus salam. Begitu jadinya kan tidak boleh dong begitu. Tidak, dia tetap harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Seperti yang kan sudah antum tanya di daerah mana kemarin antum bilang di Lombok Utara ya.
Nah, itu dia tetap tidak dihitung orang yang 40 tadi. Nah, adapun udzur-udzurnya yang seperti kita jelaskan kemarin, diantaranya kalau tidak memungkinkan karena jauh sekali, maka di tempat tadi ya cukuplah sholat duhur saja. Sholat duhur tinggal tambah 2 saja. Sholat bersama-sama sholat duhur. Nah, kalaupun dia kan beda, harus ada orang khutbah, mau dong kita dengar ceramah. Ya habis itu suruh siapa ceramah? Suruh siapa giliran dia ceramah? Sudah ya? Ya kita tutup ya. Oh iya silahkan ya Pak. Kedengeran kok, udah. Apakah ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki di dalam sholat? Ya. Bagi perempuan memang ada beberapa hal yang berbeda. Di antaranya sujud, dia dianjurkan agak tertutup, ya, menutup. Bagi laki-laki terbuka, tapi sekiranya tidak mengganggu orang. Jangan begini terus ganggu orang, kadang-kadang saling singgung. Ya kadang-kadang begitu dia modelnya. Bagi yang perempuan dianjurkan dia tertutup dan dia sujudnya juga menempel. Takbirnya juga tidak terlalu lebar seperti laki-laki. Memang karena sifatnya perempuan itu tertutup, jadi dia tidak terlalu seperti laki-laki. Ya, baik itu takbirnya sampai dengan salamnya tadi. Suaranya juga direndahkan. Bagi yang ibu-ibu berjamaah sama ibu-ibu, suaranya juga direndahkan, ya seukuran dia tidak sampai keluar menjadi fitnah. Jadi, kalau sampai keluar menjadi fitnah maka ini tidak dianjurkan. Jelas ini Bu ya. Cuman ini yang perlu diperhatikan bagi ibu-ibu ya ketika sholat. Nah ini masalah auratnya. Auratnya perempuan di dalam sholat seluruh badannya kecuali wajah dan tangan, yaitu telapak tangannya. Nah, itu telapak tangan yaitu di sini Bu ya. Saya berdiri sedikit ya. Nah, ini wajah kesannya yaitu dari tumbuhnya rambut sampai tulang dagu ini. Ya, nih. Maka ini harus ditutup. Ini ya. Ini di sini sampai sini. Kalau dia sholat keinjak dia punya mukena, ketarik. Kalau tidak langsung ditutup maka batal dia punya sholat. Batal dia punya sholat. Makanya dianjurkan. Nah ini jilbab mukena sekarang ini sudah ada. Kemudian bagi seorang ibu-ibu, ini dua banyak. Nah itu ketika dia sholat, tidak boleh bagi seorang yang sholat sujud pada tempat yang ikut dengan gerakannya. Contohnya misal ibu-ibu dia begini. Nah, ini sering ketika dia mau sujud dia ginikan muknahnya. Diginikan muknahnya, sujud pada muknah. Ini sujudnya tidak sah. Sujudnya tidak sah. Atau bapak-bapak yang bawa rida. Ya bapak-bapak yang bawa ini apa namanya? Sorban. Misal sorbannya kepanjangan kayak saya punya ini. Panjang begini terus dia gelar begini. Nah ini. Ini tidak sah. Bagaimana caranya biar sah sujudnya? Tarik ini. Nah ini digini. Ya. Atau bangun kemudian ditarik lagi sujud. Ya. Kemudian juga yang diperhatikan untuk ibu-ibu kalau bisa punya ciput bahasanya Bu ya. Ciput yang daleman itu. Kalau bisa. Karena biasanya itu ketika dia pakai mukena, biasanya ada rambut yang keluar 1-2. 1-2 ada yang keluar. Nah, kalau kita mau pakai pendapat yang mu'tamad, yang paling kuat itu membatalkan sholatnya. Makanya orang tua kita dulu selalu dia sedia kain yang putih itu tadi, yang gambar bebek dulu itu.
Nah, itu dia selalu dia pakai itu, orang tua kita lihat papu-papu, tetap dia pakai itu. Karena takutnya membatalkan sholatnya. Memang kalau kita mau pakai gol lain, ada yang mengatakan tidak masalah kalau keluar 1-2. Cuman mau pakai gol yang paling kuat, yaitu membatalkan sholatnya tadi. Nah, itu saja. Ah. Boleh-boleh saja. Intinya, makanya syarat daripada orang sholat yaitu menutup aurat. Baik itu dia menutup auratnya dengan muknah, boleh. Ataupun dengan pakaian yang seperti biasa. Boleh saja. Boleh. Intinya, menutup auratnya tadi. Kaitannya sedikit dengan itu tadi itu. Kita tidak boleh di sujud maupun di telapak kaki kita dengan sujud, bukan telapak kaki, sujud saja. Tidak boleh sujud di tempat yang ikut dengan gerakan kita, sujud saja. Makanya kofiahnya juga jangan ditaruh di sini. Nah, ini tidak sah. Kalau dia begini, sampai begini. Tapi pernah saya dengar termasuk kain katanya jika kita injak sampai Enggak. injak. Hanya sujud saja. Adapun untuk anggota yang lain itu tidak masalah. Intinya ada yang area yang terbuka. Ada yang area yang terbuka ikut sebagiannya. Nah, ini juga seperti di kofiah tadi, kalau memang setengahnya tertutup, setengahnya kena, ini tetap dapat sujudnya. Yang tidak boleh semuanya tertutup. Ataupun tangan tadi, seperti orang yang diangkat tangannya atau dia begini-gini. Bagaimana? Sah. Ataupun dia ginikan tangannya, begini caranya, dia sujud, sah. Ya, boleh-boleh saja. Ada lagi, kita tutup dah ya. Tutup Agung. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.